Pemirsa, mantan Gubernur Papua Lukas NMB tutup usia di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Selasa pagi kemarin. Lukas meninggal dunia setelah menjalani belasan kali cuci darah. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait meninggalnya Lukas NMB, kami telah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi yang berada di Rumah Duka Sentosa, Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, puncak arus balik libur Natal terjadi pada Selasa malam kemarin di Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Sebanyak 43.000 lebih penumpang kereta jarak jauh datang kembali kerja di hari Rabu ini. Ya, pemirsa, libur panjang sekolah yang berbarengan dengan libur Natal dan Tahun Baru, penumpang kereta cepat Wush melonjak hingga mencapai 21.500 penumpang per harinya. 2 bulan sejak dioperasikan, penumpang Wush telah mencapai 1 juta orang lebih. Pemirsa, arus balik di ruas jalan tol Jakarta Cikampek maupun tol Cipularang hingga pintu gerbang Cilenyi terpantau lancar. Untuk mencegah terjadinya kepadatan, Korlantas Polri bersiap melakukan rekayasa arus lalu lintas. Keinformasi lainnya, pemirsa, 2 pengunjung terluka akibat wahana permainan swinger yang mereka naiki ambruk. Selain melukai pengunjung, ambruknya wahana permainan di tempat wisata Banyuwangi Night Amazing ini juga melukai seorang operator. Pemirsa, berhati-hatilah saat berlibur. Seorang wanita dan bocah 10 tahun keponakannya tenggelam di kolam renang sebuah hotel di Banyuwangi, Jawa Timur. Nyawa kedua korban tak bisa diselamatkan. Kembali di Sindo Today, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah strategi untuk mengamankan pemilu 2024. Salah satunya upaya dengan menggelar operasi Mantap Brata hingga operasi Nusantara Cooling System. Pemirsa, viral di media sosial, warga negara Indonesia di Taipei, Taiwan telah mendapatkan surat suara sebelum jadwal yang ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menyatakan panitia pemilihan luar negeri di Taipei telah melakukan pelanggaran karena surat-surat tersebut dinyatakan sebagai. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menjabarkan aturan dan metode pemungutan suara pemilu 2024 bagi warga negara Indonesia yang berada atau tinggal di luar negeri. KPU menerangkan metode pemberian suara pemilu di luar negeri terbagi dalam 3 metode. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye ke Pontianak, Kalimantan Barat. Di hadapan warga dan para pedagang di Pasar Flamboyan, Anies berjanji akan membuat perubahan bagi perekonomian Indonesia. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri peringatan tsunami dan bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat Aceh. Prabowo yang didampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan memiliki ikatan emosional antara dirinya dan Aceh. Dan ia berjanji jika menjadi presiden akan berbuat lebih baik lagi untuk Aceh. Dan pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan beasiswa perguruan tinggi kepada santri di Pondok Pesantren Darul Adqiyah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Beasiswa diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong para perajin batik di Sukoharjo, Jawa Tengah untuk menggandeng desainer profesional. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan harga jual batik yang diprediksi bisa mencapai puluhan juta. Dan pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meluncurkan program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana di Kabupaten Sukoharjo. Pemirsa, warna-warni 2023 dari internasional tidak bisa lepas dari perang antara Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih dan masih berlanjut hingga kini. Pasukan militer kedua negara masih saling menyerang dan makin menyengsarakan warga. Pemirsa, perang Israel-Palestina sejak 7 Oktober 2023 lalu menjadi babak baru dari konflik antara kedua negara tersebut. Konflik yang sudah terjadi sejak lama ini menjadi perang besar setelah kelompok Hamas yang menguasai Gaza menyerang konser yang diadakan Israel di perbatasan Gaza, Israel. Pemirsa, fenomena langka terjadi di tanah Arab. Wilayah Arab Saudi yang tandus dan panas, justru kini sebagian wilayahnya kembali tertutup salju. Fenomena ini pun viral di media sosial. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini, pemirsa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Valeri pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.